Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlida Nurwardah dari kelas 11-2. Jadi di sini saya akan membahas tentang sistem ekskresi manusia. Nah, apa sih itu sistem ekskresi? Jadi sistem ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh, seperti urin, keringat, CO2, H2O, dan cairan empedu. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang sistem ekskresi. Yang pertama adalah kacamata berembun saat bernafas, sering buang air kecil saat cuaca dingin, dan berkeringat saat panas. Fungsi sistem ekskresi yang pertama ada menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dan makanan bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Alat-alat sistem ekskresi yang pertama ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas sistem ekskresi yang terdapat pada ginjal. Oke, yang terdapat pada ginjal. Nah, letak ginjal. Letak ginjal, tubuh memiliki dua ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Jadi ginjal terhubung dengan saluran urin atau ureter, kantung kemih, dan uretra. Struktur ginjal. Struktur ginjal ada korteks, medula, kaliks, kapsul fibrous. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Lalu ada pelvis renalis dan juga ureter. Secara umum, ginjal dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada korteks yang di dalamnya terdapat nefron. Medula terdiri dari tubulus contortus dan collectivus dan pelvis renalis. Pada satu unit ginjal manusia terdapat 1 juta nefron. Nefron merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi, ini badan Malpighi, dan saluran nefron. Dan saluran nefron. Ini saluran nefron, ini yang kuning-kuning ini. Lalu badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman. Glomerulus berbentuk seperti anyaman pembuluh darah untuk menyaring darah. Saluran nefron terdiri atas tubulus proksimal, tubulus distal, lengkung Henle, dan juga pada pembuluh-pembuluh darah yang disebut dengan tubulus kolektivitas. Fungsi ginjal. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume
plasma darah dan air. Kedua, membuang sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan metabolisme lainnya yang bersifat racun. Yang ketiga, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh dan mengembalikannya ke saluran peredaran darah. Lalu, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekresi garam-garam. Kemudian menjaga asam basah cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat basa atau asam. Lalu yang terakhir, menghasilkan zat eritropoietin dan kalsitriol. Sebagai organ ekskresi, ginjal berfungsi menghasilkan urin. Urin dibentuk pada 3 tingkatan. Yang pertama, glomerulus, tempat proses filtrasi. Kemudian tubulus proksimal, tempat proses reabsorpsi. Tubulus distal, tempat proses augmentasi. Tubulus collectivus, tempat mengumpulkan hasil ekskresi. Jadi proses pembentukan urin ini ada 3 ya. Yang pertama ada filtrasi atau proses penyaringan. Penyaringan darah pada glomerulus menghasilkan urin primer atau glukosa, asam amino, air, garam mineral. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan. Penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti air, glukosa, asam amino, ion Na, kalium, Ca, dan Cl. Menghasilkan urin sekunder dan tempatnya di tubulus proksima. Yang ketiga, augmentasi, penambahan zat yang sudah tidak berguna lagi dan menyerap kelebihan air. Menghasilkan urin sesungguhnya seperti air, urea, asam urat, kreatin, garam mineral, dan zat warna empedu. Terjadi di tubulus distal. Setelah urin dibentuk, urin ditampung sementara di pelvis renalis, kemudian dialiri ke ureter dan disimpan sementara di kantung kemih. Jika kantung kemih tersimpan urin 200-300 ml, akan ada rasa buang air kecil. Urin pun akan dikeluarkan melalui uretra atau saluran akhir. Proses pengeluaran urin atau bisa kita sebut dengan mikturasi. Prosesnya pertama ada di ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra. Jadi proses pengeluaran urin maksudnya itu dimulai dari ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra. Setiap jumlah urin yang dikeluarkan setiap orang berbeda-beda. Berikut faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Yang pertama, hormon antidiuretik, suhu atau cuaca, gaya hidup dan aktivitas, usia, kondisi kesehatan, dan jumlah air yang diminum. Baiklah, itu tadi pembahasan saya mengenai sistem ekskresi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.